Ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam tafakur saya. Pertanyaan ini muncul berkali-kali karena pertanyaan ini juga bukan untuk orang lain, pasti untuk saya sendiri. Pertanyaannya sederhana sekali, mengapa kita manusia itu setiap hari itu menghabiskan seluruh energinya dan waktunya untuk mengejar sesuatu yang sesungguhnya itu tidak perlu dikejar. Proses mengejar ini ternyata penyebab dasarnya itu karena manusia masih diselimuti oleh perasaan takut dan khawatir. Rasa takut dan khawatir inilah yang menggerakkan manusia untuk selalu mengejar sesuatu yang dia inginkannya. Selama kita masih mengejar, berarti kita itu masih dihantui oleh perasaan takut bahwa segala sesuatu itu takut berakhir. Kita mengejar supaya selekasnya sembuh, sebab takut kalau tidak sembuh kemudian akan berujung pada kematian. Padahal kematian itu bagi orang yang tahu ya tidak ada bedanya dengan kelahiran. Ada satu hal yang harus kita renungkan, kita pikirkan. Kalau kita membaca Asmaul Husna, Allah itu kan huwal awwalu wal akhiru. Allah itu yang awal sekaligus juga yang akhir. Nah, kata awal dan kata akhir ini kan sering dipahami sebagai dua titik yang berbeda. Kalau awal dan akhir ini dua titik yang berbeda, berarti titik awal dan titik akhir berbeda. Kalau titik awal dan titik akhir berbeda, itu sebabnya Allah itu berarti menjadi ada awalnya. Berarti Allah juga menjadi ada akhirnya. Setelah saya renungi secara mendalam, ternyata huwal awalu wal akhiri itu justru menyatakan bahwa Allah itu ya tidak berawal, tidak berakhir. Karena awal dan akhir itu juga. Kalau awal dan akhir itu juga, berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi sama seperti kita membuat lingkaran. Kita mengawali dari satu titik, setelah kita menyelesaikan lingkaran sempurna dengan mempertahankan jari-jari, toh akhirnya kembali di titik yang sama. Akhirnya titik awal dan titik akhir sudah tidak kelihatan lagi. Yang kita lihat itu adalah lingkaran sempurna. Berarti kan sebetulnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ini harus dipahami. Sebetulnya ketika kita menyatakan ada awal, ada akhir, dan awal dan akhir itu berbeda, kita tidak akan pernah damai selamanya. Dan itu yang menyebabkan kita akan selalu merasa takut. Karena kita selalu ya dikonsepsikan ada awal, pasti ada akhir. Awalnya kita misalkan kita mengawali menjadi orang yang berada. Kemudian kita berpikir ada akhirnya, ya kan? Maka kita akan takut kehilangan yang sudah ada. Lalu kita coba pertahankan dengan cara mengejar sekuat tenaga agar kita tetap ada. Karena kita masih dikonsepsikan pada pikiran ada awal, ada akhir. Jadi kalau kita sekarang sehat, kita sebut saja kita mengawali hidup dengan sehat, ya kan? Ketika kita berpikir ada awal, ada akhir, berarti sehat ini pasti akan berakhir. Maka kita akan mengejar supaya tetap sehat. Padahal yang namanya sehat itu pasti akan berakhir. Nah, jadi konsepsi dunia ini mempengaruhi tentang konsepsi ketuhanan. Harusnya konsepsi ketuhanan mempengaruhi konsepsi dunia. Nah, ini yang terbalik selama ini. Makanya Tuhan diatur oleh kemauan dunia kita, bukan kemauan dunia kita yang diatur oleh Tuhan. Nah,
saya ingin berbicara tentang huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, berarti sebetulnya dia itu malah justru tidak berawal dan tidak berakhir. Karena awalnya dari dia, ujungnya juga kepada dia. Gitu. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya mau mengambil sebuah ilustrasi yang sederhana. Ketika manusia memandang laut, hanya memandang gelombang laut, dia akan melihat gelombang itu ada puncak, ada lembah. Betul? Dan dia akan memandang puncak dan lembah sesuatu yang berbeda. Padahal puncak air, lembah juga air. Tapi ketika dia memandang lebih dalam lagi, sebetulnya gelombang itu ada karena ada air. Sebetulnya gelombang ya air itu sendiri. Gitu. Makanya ketika kita mencoba memisahkan konsepsi gelombang dan konsepsi air, padahal gelombang ada itu karena air, tidak dikembalikan pada air yang awalnya, maka manusia akan melihat gelombang saja. Ada puncak, ada dasar, ya kan? Ada gelombang, ada tidak ada gelombang, ya kan? Ada tsunami, ada tidak ada tsunami, kan seperti itu. Padahal sesungguhnya ketika dia kembalikan pada konsepsi awalnya bahwa gelombang ada karena ada air. Jadi kan secara fisika gelombang itu akibat ada suatu getaran, ya, getaran itu merambat melewati medium. Itu yang disebut dengan gelombang mekanik. Dalam hal ini air itu menjadi suatu medium untuk merambatkan energi yang bernama gelombang. Ketika ada energi yang merambat, kemudian air mengikuti, ya, batan energinya, sehingga air itu kemudian terlempar ke atas, terlempar ke bawah, ke puncak dan dasarnya gelombang. Padahal kan sebetulnya puncaknya air, dasarnya juga air. Ketika manusia sadar bahwa sebetulnya ada itu Allah, tidak ada itu Allah. Ya kan? Sakit itu Allah, sehat itu Allah. Dalam pengertian bukan Allah memberikan kita sakit, tapi kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi itu di belakangnya adalah Allah, maka manusia tidak menjadi khawatir lagi. Kekhawatiran manusia itu ketika dia memisahkan diri dari Allah, sama saja dengan orang sedang memisahkan gelombang dari airnya. Ketika kita melihat, ya, gelombang saja tanpa melihat air, kita akan selalu diombang-ambingkan melihat puncak ke puncak. Puncak dan dasar menjadi berbeda. Padahal puncaknya air, dasarnya juga air. Akibatnya ini yang menyebabkan manusia terus-menerus mengejar. Ya, karena manusia berpikir ada awal, ada akhir. Nah, sekarang kenapa manusia takut mati? Karena dia menganggap kelahiran dan kematian dua titik yang berbeda. Tapi ketika manusia memandang kelahiran dan kematian itu adalah titik yang sama, berarti sebetulnya tidak ada yang namanya kelahiran, juga tidak ada yang namanya kematian. Karena sebetulnya dia berada di pemahaman ketuhanan yang benar.